زهد المؤمنين رحمهم الله يا النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فتكبروا فأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أسلامكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر Alhamdulillah
الحمد لله غافر الذنب وإن تكاثرت الذنوب قابل التوبة لمن يتوب شديد العقاب عند قسوة القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جابر الكثير وميسر العسير ومفرج الكروب وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله الذي أطلعه الله تعالى على أسرار الغيوب وملكه زمام الدنيا والآخرة فهو أعظم مخلوق وأشرف محبوب اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من الشروق إلى الغروب أما بعد فأقول معاشر الحاضرين والمسلمين رحمكم الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik dan mulia ini saya pesankan dan saya tekankan kepada diri saya pribadi juga mengajak hadirin sekalian, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhkan segala larangannya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini hari kita berada di penghujung dari bulan Jumadas Tsaniyah. InsyaAllah nanti badal ghurub setelah terbenamnya matahari kita memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 bulan di dalam 12 bulan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau ketika berkhutbah di saat hari Nahar, di saat beliau melaksanakan haji wada, haji yang terakhir, dalam dawuna ala inna zamana qad istadara ka hayatih yawma khalqis samawati wal ardh as-sanatu 12 shahra minha 4 huruf thalathun mutawaliyatun dzul qa'dati wa dzul hijjati wal muharram wa rajab mubarak alladhi baina jumada wa sya'ban. Baginda Rasul SAW bersabda, ketahuilah bahwa zaman sungguh berputar sebagaimana keadaannya sejak diciptakannya langit, beberapa langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. 3 bulan datangnya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Sedang 1 pisah ada yaitu bulan yang berada di antara bulan Jumada dan bulan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Dalam hadis lain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhan syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, sedang Ramadan adalah bulan bagi umatku. Padahal seluruh bulan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dawuh bahwa Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban bulanku dan Ramadan bulan umatku. Maka sebagian ulama mentafsirkan, menjelaskan ini dawuh Rajab al-istighfar. Rajab adalah untuk beristighfar. Sya'ban untuk memperbanyak salawat kepada bulan, untuk memperbanyak salawat kepada Kanjeng Nabi. Dan Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Maka semangatlah Fajdah itu rahimakumullah, semangatlah kita di bulan Rajab, karena di bulan Rajab ini adalah saatnya untuk kita berniaga bagi orang-orang yang ingin mengharapkan keuntungan. Rajab inilah adalah bulan-bulan saatnya untuk kita membangun. Dan bulan Rajab maka barang siapa mereka dari golongan orang-orang yang ahli berniaga, ahli berdagang untuk meraih keuntungan, maka ini bulan Rajab adalah musim-musim atau saat-saat untuk mendapatkan keuntungan
keuntungan investasi akhirat. Dan barang siapa yang sakit karena penuh dengan lumuran dosa, maka ini bulan Ramadan adalah obat-obatnya datang di saat ini. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa dengan dawur Rajab bulan Allah, artinya Rajab adalah bulan-bulan untuk menabur benih. Bulan Sya'ban bulan untuk merawat dan menyiram. Bulan Ramadan ada bulan untuk memanen. Maka barang siapa tidak menanam benih dengan benih-benih ketaatan di bulan Rajab, tidaklah menyiraminya dengan linangan air mata, bagaimana orang itu akan mendapatkan panenan rahmat di bulan Ramadan. Artinya apa? Rajab, Ramadan sangat terkait. Untuk kita dapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan embel-embel ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni segala dosa-dosa yang awal dan akhir. Maka saatnya kita bangkit mulai bulan Rajab ini dengan penuh istighfar, dengan penuh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firman-Nya mengatakan sebagian ajab untuk memohon ampun dari segala dosa. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menutup segala celah dan aib, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menyinari daripada hati kita. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam setiap kitab ilmiahnya mengatakan setahun ibarat pohon, sedang bulan Rajab adalah bulan-bulan musim bersemi. Sya'ban adalah bulan musim untuk berbuah, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memetik buah. Lalu bagaimana orang itu akan dapat memetik buah ketika itu pohon tanpa ada buah dan tidak bersemi? Bagaimana pohon itu akan berbuah kalau tidak bersemi lebih dahulu? Maka semaikanlah itu bulan-bulan yang nantinya akan tumbuh itu buah yang akan dipanen di bulan Ramadan dalam arti. Marilah kita di bulan Rajab ini kita isi dengan hal-hal yang menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muliakan ini bulan Rajab dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Masalah hadirin rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Yang pertama, hendaknya kita nanti malam pertama kita berusaha bangun untuk menghidupi malam bulan pertama ini. Saya berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi baginda Rasulullah SAW bersabda, "Khamsul layalin la turaddu fihinna da'wah." Ada 5 malam yang di dalamnya tidak ditolak itu permohonan. Yang pertama, awalul lailatul Rajab. Malam pertama dari bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat, Lailatul Fitr, hari malam hari raya Fitr. Dan yang kelima, Lailatul Nahar. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Jamul Qadir dari Ibnu Asakir dari Abu Umamah. Masalah hadir rahmatullah. Itulah salatnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau menghabiskan waktu darinya di saat malam-malam pertama. Di malam-malam yang kelima ini beliau habiskan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menganggap ini malam pertama adalah malam yang penuh dengan mustajabat. Sehingga beliau setiap awal bulan Rajab melantunkan beberapa doa-doa dan permohonannya. Masalah hadirin rahimakumullah. Yang kedua yang kita lakukan, kita berbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala lumuran dosa, atas kesalahan kita, atas kezaliman kita. Kesalahan yang kita lakukan dari segala apa yang ada dari kita, dari mata kita, dari tangan kita, dari telinga kita, dari mulut kita, dari segala apa yang ada dari hati kita, dari segala apa yang kita penuh dengan lumuran dosa. Kita berbanyak dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini. Wahab bin Munabbih, ada seorang tabi'in, dia seorang ulama besar yang ahli sejarah. Beliau mempunyai banyak pengetahuan yang sangat mendalam tentang kitab-kitab yang suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengerti akan tradisi daripada orang Yahudi, orang Nasara. Beliau mengatakan, aku baca di dalam sebagian kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa man annaman istaghfara Allah fi Rajab bil ghadati wal 'ashyi yarfa yadayhi yaqul rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marrah lam tamassan nar lahu jildan.
bahwa ada baginda makhluk baca di dalam sebagian kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa beristighfar kepada Allah di bulan Rajab esok hari dan sore hari setelah subuh dan setelah maghrib seraya mengangkat kedua tangannya saya berucap Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya, rahmatilah saya, terimalah taubat saya sebanyak 70 kali, maka api neraka tidak akan menyentuh kulit itu orang. Demikian dikatakan oleh sahabat dari sahabat Anas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah di antara kita berbanyak dengan ibadah syiar, ibadah puasa. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Laqitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu lahu min aina ji'ta ya Mu'adz? Qala ji'tu min 'indi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu lahu ma sami'ta? Qala sami'tu man qala la ilaha illallah khalisan dakhala al-jannah. Wa man shama yawman rajab yabtaghi wajha Allah dakhala al-jannah. Thumma dakhaltu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Mu'adz akhbarani bi kadza wa kadza. Wa qala alaihi salatu wassalam sadaqa Mu'adz. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan aku bertemu dengan Mu'adz bin Jabal. Aku katakan, aku tanya kepada beliau, dari mana kau Mu'adz? Aku datang dari baginda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku katakan, apa yang kau dengar dari baginda Kanjeng Nabi? Aku dengar Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah yang tumbuh dari hati yang bersih, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke surga Allah, dalam surga. Dan barang siapa berpuasa satu hari dari bulan Rajab semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Kemudian aku datang kepada baginda Rasulullah SAW. Aku tanya kepada baginda Rasul, wahai Rasul, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal datang kepada saya cerita tentang ini dan ini, dawuh begini dan begini. Apa baginda Rasulullah SAW mengatakan, shadaqa Mu'adz, benar apa yang dikatakan oleh Mu'adz. Masyaallah hadirin rahimakumullah, dalam hadis lain baginda Rasulullah SAW dawuh, idza aradtum ar-rahata wa al-maut min al-abas wal khuruj min al-iman min najat min asy-syaitan فاحترم هذه الشهور كلها بكثرة الصيام والندم على ما سلف من الآثام واذكروا خالق الأنام تدخلوا جنة ربكم بسلام. Masalah hadirin rahimakumullah, jika kalian semua ingin nyaman dan enak ketika kematian, ketika sakaratul maut, nyaman dari kehausan, artinya keluar dari dunia, mati dalam keadaan iman, selamat dari tipu daya setan, maka muliakanlah. Ini bulan-bulan yang mulia. Artinya bulan-bulan yang mulia yang 4 ini dengan terbanyak puasa, menyesali atas dosa-dosa yang telah berlalu, seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti kalian akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesadarannya. Dalam hadis lain baginda Rasul bersabda, Rajabu inna fil jannati nahrun, di dalam surga ada bengawan yuqalu Rajab yang dinamai dengan Rajab. Ma'uhu asyadu bayadun laban. Airnya lebih putih daripada susu. Wa abradu min al-thalaj, lebih segar daripada es. Wa ahla min al-asal, lebih manis daripada madu. Man shama yawman min Rajab sagahullahu min dzalika an-nahar, kata baginda Rasul. Barang siapa puasa satu hari saja dari bulan Rajab, Allah memberikan minum dari orang itu dari bengawan ini. Masyaallah hadirin rahimahullah, satu hikayah. Sahabat Tauban adalah seorang yang dibeli oleh Rasulullah, seorang budak yang dibeli oleh Rasulullah, kemudian beliau dibebaskan. Dia mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW suatu saat berjalan melewati satu kuburan. Beliau menangis. Kemudian dia berdoa. Setelah doa, beliau jauh kepada Mu'adz, ya pada Tauban, ya Tauban. Haulai yu'adzabuna fi kuburihim, ini orang semua yang ada di dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fada'autullah yukhaffifan. Aku mohon kepada Allah agar Allah meringankan siksaan kepada mereka. Ya Tauban, hai Tauban, law shama haulai yawman min Rajab wa qamu lailatan minhu ma'azibu. Wahai Tauban, ketahuilah andai kata mereka dulu ketika hidup di dunia puasa satu hari saja, bangun malam, satu malam saja di bulan Rajab, niscaya mereka tidak disiksa di alam kubur. Aku bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, bisawmi yawmin min Rajab wa qiyamil lailatin minhu yam'ajabil ghadab. Wahai baginda Rasul, apa cuma dengan puasa satu hari di bulan Rajab, qiyamul lail di satu malam di bulan Rajab akan mencegah dari siksa kubur? Baginda Rasul bersabda, na'am. Berarti nafsi biyadin, ma min muslimin wala muslimatin yasumu yawman min Rajab
wa yaqumu lailatan minhu illa kataballahu ibada sanadin somina harwa biyamin alihar. Apabila ada orang Islam laki ataupun perempuan puasa satu hari saja di bulan Rajab, qiyamul lail satu malam saja di bulan Rajab, maka Allah catat bagi itu orang ibadah satu tahun, siang harinya digunakan untuk puasa, malam harinya untuk qiyamul lail. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sekalipun hadis-hadis yang disebutkan tentang sunnah puasa dan bukan puasa, ketahuilah bahwa hadis-hadis yang mengatakan ini banyak adalah hadis-hadis namun demikian saja untuk dilaksanakan karena ini terkait dengan fadhil amal, tentang keutamaan keutamaan, tidak terkait dengan penetapan hukum. Syekh Zubair bin Abdul Salam mengatakan mannaha an shaumi Rajab wa jahil. Orang yang mengatakan orang yang melarang untuk berpuasa di bulan Rajab, ini orang jahil, ini orang tidak mengerti, ini orang bodoh. Wal mangkur istihbabat siyamul azhar. Sedang menurut pendapat yang dinukil dari beberapa para ulama adalah sunat puasa di beberapa bulan-bulan yang mulia. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Setelah penjelasan untuk agar kita tahu bahwa salat-salat raghaib yang biasa dilakukan di bulan Rajab, yaitu salat di malam pertama bulan Jumat, ini ketahuilah bahwa ini adalah bid'atun qabihah, adalah perbuatan bid'ah yang tercela, yang tidak baik. Di dalam kitab I'anatul Talib disebutkan amma salatul ma'rufatu lailatul raghaib wa nisfu saban wa yawm saban wa yawm asyura bid'atun qabihatun. Adalah salat yang dikenal di malam-malam raghaib, di malam salat khusus di malam nisfu saban, khusus malam salat yang khusus di malam asyura adalah bid'ah yang tercela. Wa salatul raghaib yang namanya salat raghaib adalah 12 rakaat yang dilakukan bainal isya, antara maghrib dan isya di malam pertama dari malam Jumat pertama dari bulan Rajab. Ketahuilah ketika ada penjelasan-penjelasan yang tidak perlu kita ikuti, maka ketika kita akan melaksanakan salat sunat dengan salat sunat mutlak atau salat sunat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan bocoran rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, mampu untuk melaksanakan dan mengisi memuliakan bulan Rajab dengan ibadah, dengan tindakan-tindakan yang mempunyai nilai positif, dengan perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala untuk lebih tertarik mendekatkan diri kepada kita. Wa asyhadu hadirin rahmatullah, akhirnya mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan akan di bulan dan kita semua akan bisa mengikuti bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, yang akhirnya mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang-orang yang penuh dan bebas daripada segala dosa dan kekhilafan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil 'haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dhikril hakim. Innahu ta'ala malikun barrun rahmanur rahim. Alhamdulillah ma'adul umam barina sama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bil judi wal karam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin ulil fadli wal karam wa ala alihi wa ashabihi al barakatil kiram. Shalatan wa salam ya hasan ila ma fiya min adam. Amma ba'du, wa ya ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha ta'ala wablagu ibwana wa syaubat sawah rusulana wasta'id dia menazala biqadam la yaqana dan yawma la yaqul malun wala banun wa anibu ila rabbikum aslimu lan qabli ayatikum al'azab thumma la tanshurun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu min al-khulafa'i ar-rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman Ali wa ansari ashabi nabiyyi ajma'in li tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa rahmna ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأحياء منهم والأموات. اللهم أهلك الكفرة والمبتدع والمشركين والظالمين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أولياءك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم لمن الحكمة وثبتهم على ملة رسولك واوزعهم ان يؤمنوا بعهدك الذي عهدتم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم الى الحق واجعلنا منهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا العظيم يذكركم ويشكر على النعم يزدكم ما سأل الفضل يؤتكم على ذكر الله أكبر.